Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita rakyat, legenda Uringin Anom Jati Banteng. Legenda Uringin Anom Jati Banteng oleh Giovanno Alfianza. Dikisahkan pada masa perluasan tanah Babatan Besuki ke bagian selatan, diperkirakan pada tahun 1778 Masehi, Raden Bagus Qasim atau lebih dikenal dengan Ki Pati Alos telah berhasil mengalahkan gerombolan banteng liar serta telah berhasil mengusik naga raksasa yang konon berjenis kelamin betina dari tempatnya. Naga itu dikenal dengan Nogosromo. Kini tempatnya berdiri sebuah dusun bernama Dusun Nogosromo. Dari sinilah dikisahkan bahwa sebagian santri Ki Pati Alos yang diberi amanah memperluas tanah Babatan ke bagian barat selatan menyusuri bukit dan curah, di mana tempat itu kemudian disebut Curah Suri. Singkat cerita, pembabatan dan upaya membuka lahan pertanian baru terus dilakukan hingga pada suatu hari para santri itu menemukan sebuah sumber mata air. Dikisahkan sebelum menemukan sumber mata air, para santri yang dipimpin oleh santri yang dituakan yang konon dipanggil Ramakai meminta santri yang kemudian disebut Pujuk Sakta untuk mencari sumber mata air yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk tanah Babatan nantinya. Bersama santri lainnya, para santri ini terus memasuki hutan belantara, membabat hutan, memperluas tanah Babatan. Legenda Jati Banteng, cerita rakyat turun-temurun. Dikisahkan suatu hari yang konon waktu kala itu matahari sudah mulai condong ke arah barat. Tibalah saatnya para santri itu berkumpul untuk sholat berjemaah. Nah, ketika mencari sumber mata air, ditemukanlah pohon beringin besar, bahkan dahannya menjuntai ke bawah. Ketika didekati, dahan pohon beringin itu melambai-lambai di atas permukaan air, di mana di bawah pohon beringin itu terdapat sumber mata air yang cukup besar. Wah, ranting beringin ini kok sedang minum ya? Ayo, kita bisa mandi dan segera ambil wudhu guna sholat asar bersama. Seiring waktu dan masa berjalan sesuai hukum alam, tempat sumber mata air ini kerap disebut-sebut dengan beringin anom atau nginom dalam bahasa Madura. Saking seringnya sebutan itu, kemudian tempat itu lebih sering disebut Beri Nginom. Dari semula hanya ada beberapa gubuk hunian petani, tempat itu semakin ramai, sudah mulai membentuk pedukuhan. Namanya tetap dengan pedukuhan Beringin Anom atau Uringin Anom. Kisah ini menunjukkan bahwa desa Uringin Anom didapati Pucuk Ramakai dan Pucuk Sakta, Pucuk Laras, Pucuk Manis, dan Pucuk Jember. Dikisahkan semakin banyaknya penduduk di sekitar sumber mata air di bawah pohon beringin besar itu, maka area sumber makin lebar. Tempat itu juga jadi jujukan penduduk untuk mandi dan mengambil air minum. Bukan hanya penduduk sekitar Uringin Anom yang datang ke sumber mata air itu, melainkan ketika ada penduduk luar daerah yang kebetulan melintas di pedukuhan ini mampir ke tempat itu, selain mencuci muka, mereka juga kebanyakan mampir untuk minum. Dikisahkan keberadaan sumber mata air yang begitu besar dan jernih yang berada di antara akar pohon beringin itu menyebar dari mulut ke mulut. Akhirnya banyak penduduk yang datang ke tempat itu untuk mengambil air minum. Bahasa yang kerap digunakan penduduk setempat adalah numpang minum atau ngampong nginum dalam bahasa Madura. Lalu kemudian sebutan itu berubah menjadi Beringin Anom atau Uringin Anom. Dikisahkan semakin seringnya penduduk datang ke tempat itu, akhirnya
perlahan berubah menjadi taman pemandian, di mana saat ini tempat itu disebut Karang Taman, masuk Dusun Tegal Barat, Desa Uringin Anom. Keberadaan sumber mata air ini akhirnya datangi pihak Pemkab Situbondo. Dibangunnya tandon PDAM dan air dialirkan ke warga Jati Banteng dengan berbayar, bukan gratis. Nama itu dikenal ketika tanah Babatan telah semakin luas dan mulai ramai dengan penduduknya, dari pedukuhan berubah jadi perkampungan, lalu semakin luas menjadi pedesaan atau desa. Dari sekelumit kisah di atas mungkin hanya bisa mengilustrasikan tentang sejarah perjalanan sang pembawa petikan dari masa kejayaan Besuki di tangan Raden Bagus Qasim alias Ki Pati Alos.